Baik sedikit teori yang akan dibawakan dari kelompok 4 tentang negosiasi. Definisi negosiasi, secara umum kata negosiasi berasal dari kata to negotiate, to be negotiating dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, atau menawar. Sedangkan kata turunannya adalah antara lain negotiation, yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan suatu hal untuk disepakati dengan orang lain, dan negotiable yang berarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar. Jadi negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Struktur teks negosiasi berisi pembuka, isi, penutup. Pembuka adalah bagian yang terdapat salam, sapa, pengenalan diri dua belah pihak, yaitu penutur dan mitra tutur, dan pengiring pokok pembicaraan. Yang kedua, isi adalah bagian yang terbagi dalam dua bagian, yaitu penyampaian materi adalah bagian yang isinya menyangkut pernyataan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Tawar-menawar, serta penyelesaian masalah di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi untuk mencapai suatu keputusan. Yang terakhir adalah penutup, adalah bagian akhir dari teks negosiasi yang berisi salam penutup. Berikut adalah bagian dari teks negosiasi. Tujuan negosiasi: 1. Untuk mengurangi perbedaan pendapat. 2. Untuk memperoleh kesepakatan bersama. 3. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. 4. Untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 5. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang. Win-win solution. Manfaat negosiasi: 1. Menjembatani perbedaan pandangan mereka yang bernegosiasi sehingga mengurangi, bahkan dapat mencegah konflik. 2. Mendapatkan keefektifan dan efisien dalam mencapai tujuan. 3. Kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. 4. Menyepakati keputusan bersama, metode mencapai tujuan bersama yang belum jelas. Ciri-ciri teks negosiasi. Pertama, negosiasi menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. 3. Negosiasi merupakan sarana untuk mencari suatu penyelesaian atau jalan tengah. 4. Negosiasi mengarah pada tujuan praktis. 5. Negosiasi mengarah pada perwujudan kepentingan bersama. 6. Teks negosiasi dapat berbentuk dialog atau diubah menjadi monolog. 7. Terkadang menggunakan bahasa yang persuasif. Ciri kebahasaan yang digunakan untuk bernegosiasi. Negosiasi dilakukan dengan berbahasa persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya dalam kalimat, bagus itu mam, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Kemudian yang kedua, negosiasi juga dilakukan dengan bahasa permohonan. Misalnya dalam menawar harga kepada penjual. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun atau sopan. Tentunya dalam bernegosiasi kita harus menggunakan bahasa yang santun agar pihak kedua merasa dihargai. Unsur-unsur negosiasi. 1. Pertemuan antara dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, membahas suatu persoalan bisnis. Ketiga, adanya tawar-menawar mutualistik. Keempat, adanya suatu musyawarah untuk mencapai titik temu. Kelima, adanya suatu kesepakatan antara keduanya. Kaidah negosiasi. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Berupa kegiatan komunikasi langsung, yaitu tatap muka, menggunakan bahasa lisan, didukung oleh gerak tubuh atau ekspresi wajah. Ketiga, mengandung konflik, pertentangan atau perselisihan. Keempat, menyelesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar. Kelima, menyangkut suatu rencana, program, dan lain-lain. Keenam, berujung kepada dua hal, yaitu sepakat atau tidak sepakat. Upaya negosiasi diperlukan apabila yang pertama, kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Yang ketiga, terjadi konflik antar pihak-pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak. Yang keempat, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Cara melakukan negosiasi. Yang pertama,
mengajak untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Yang keenam, menetapkan dan menegaskan kembali negosiasi. Gaya negosiasi. A. Gaya promotor. Orang dengan gaya sosial mempunyai sifat cepat memutuskan, agresif, kreatif, cenderung verbal, dan banyak ide yang muluk-muluk. Agresif. B. Gaya fasilitator. Orang dengan gaya ini mempunyai sifat ramah, suka menolong, mempunyai sifat tenggang rasa, bersifat peka atau perasa, selalu berbicara, dan bertindak diplomatis. C. Gaya controller. Orang dengan gaya sosial yang mempunyai sifat tidak sabar, ingin berkuasa, penuh tekad, hanya mengandalkan atau berorientasi pada hasilnya saja, ambisius. D. Gaya analytical. Orang dengan gaya sosial yang memiliki kesabaran spesifik, terperinci, dan pemikir. Selanjutnya, langkah-langkah menulis negosiasi. A. Menentukan topik. B. Menentukan pokok-pokok isi partisipan. C. Menyusun kerangka karangan. D. Mengembangkan karangan menjadi teks negosiasi. Macam-macam negosiasi. Negosiasi kooperatif, yaitu negosiasi di mana konflik dapat diminimalisir dan seluruh gagasan yang ada difokuskan kepada tujuan untuk mencapai solusi yang terbaik. Negosiasi kompetitif, yaitu negosiasi di mana terjadi suasana tidak ramah sebab masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. Bentuk-bentuk teks negosiasi. Yang pertama ada gambar atau komik, yang kedua teks dialog. Halo, perkenalkan saya Novel Bayu Hartanto dengan NPM 20220500757. Peran saya di sini sebagai tunangannya Novia. Hai, kenalin. Nama saya Novia Enji dengan NPM 202043502388. Di sini saya sebagai tunangannya Bayu. Saya Teresa Galuh Grimonia Wardani, NPM 202043502389. Di sini saya berperan sebagai budenya Novia. Hai, saya Rian Mona Alvaro dengan NPM 20204350. Di video ini saya sebagai ayah dari Novia. Hai, nama saya Muhammad Farhan Fadil dengan NPM 202043500812. Saya di sini berperan sebagai RT. Halo, aku Aja Kumaero dengan NPM 202043502393. Aku sebagai ibunya Novia. Saya Akmal Adi Prakoso, NPM 202043500802. Saya berperan sebagai bapaknya Bayu. Hai, nama saya Putri Puspitasari dengan NPM 202043500779. Saya berperan sebagai ibu dari Bayu. Nama saya Dwi Aji Wibowo, NPM 202043500775. Saya di sini berperan sebagai Pak D-nya Bayu. Halo Mas, Assalamualaikum Vi. Ya Mas, Waalaikumsalam. Gimana ya Nov, aku ngomongnya? Tapi kayaknya aku mau ngomongin sesuatu, bicara sesuatu lagi buat kita nanti ke depannya. Itu doang sih sebenarnya. Kita ngomongin lagi. Apa ya Mas? Gini, sebenarnya aku dari keluarga sebenarnya kan tanggal 9 Oktober kalau lagi Wuhan mau ke rumah kamu, mau ketemu orang tua juga, ya mau melamar sih lebih tepatnya buat ke depannya lagi gitu loh.
Masih serius? Iya, serius. Aku serius kok. Jadi gimana? Ya mas, aku mau. Ya nanti datang aja ya ke rumah. Serius beneran? Seriusan? Alhamdulillah ya kalau kayak gitu ya, terima kasih ya. Ya mas, sama-sama. Aku juga terima kasih. Aduh, aku nggak tahu sih mau ngomong apa lagi. Kita lanjut nanti pas dilamar aja ya. Aku tutup dulu ya Vin teleponnya. Assalamualaikum. Ya mas, waalaikumsalam. A few moments later. Pak, Ma, aku mau ngomong. Ada apa, Vin? Tadi Bayu ngabarin kalau misalkan yang depan dia mau datang ke rumah mau ngomong. Yang benar, Vin. Kalau iya ya sudah, alhamdulillah. Nanti kita persiapkan. Alhamdulillah, anak ibu udah mau dilamar. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stuck on you. Eternity later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PT. Mari duduk. A few moments later. Dari mana Pak RT tadi? Habis dari rumah aja. Itu lagi kosong ya hari ini? Iya lagi kosong. Kalau bapak lagi kosong juga. Iya, saya lagi cuti hari ini soalnya anak mau ada lamaran sih. Jadi mau ngomong saya harus mencuti. Oh begitu. Iya, PT. Bentar ya, PT sambil ibunya dulu. Iya. Bu, Pak, ibu nggak ikut ke sini Pak, bete. Oh itu lagi di rumah aja. Gimana Pak RT mau minum apa? Nggak usah repot-repot bu. Ih Pak RT udah aku ambil aja ya. ya nggak apa-apa PT. Santai. A few inches later. Pak, sebenarnya makasih nih udah mau waktunya, udah mau bantu juga di sini. Iya nggak apa-apa. Ini Pak tanya Pak. Iya. Seadanya ada ya Pak ya. Makasih bu udah mau repot-repot. Ih monggo. Ya nggak apa-apa Pak, santai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Emang Pak iya ya? Manopi, sehat Manopi, Robi. Silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih. Ini bingung banget sih. Ya, Maaf ya, Robi ya, Robi. Pak, Pak. Oh ya Pak. iya Pak. Mari silakan duduk. Iya. Makasih. Ya, A few moments later. Bu, tolong beli minum buat saya. Sama saya ambil kopi ya. Iya. Pak, Bu, nggak usah repot-repot. Iya, nggak repot, Gak enak nanti Pak. Pak. Oke. Si Bayu udah datang tuh. Ini dulu. Iya. Agak sedikit macet sih Pak di jalan tadi. Ada Emang sih ya, lama sedikit di Pak. Oh ya. Kalau balik buka jadi Iya. Pas dari dulu juga jadi agak banyak yang lama juga. tadi apa sih? Aman alhamdulillah. Selamat nih Pak. Maaf ya, nggak bisa banyak. Terima kasih. Ada apa ini? Udah cukup sampai ya. Jika semuanya sudah hadir di tempat, saya sebagai RT di sini sekaligus yang saksi setempat akan memulainya jalannya acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa bersama-sama untuk kelancaran semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Kita langsung saja mulai pada rangkaian acara pertama, yaitu sambutan dari keluarga laki-laki. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Jadi terkait itikat baik Ananda Bayu yang ingin melakukan keseriusan kepada Ananda Novia, kami merasa tertarik ingin melaksanakan pernikahan di tanggal 10 November 2022. Setelah kami berdiskusi dengan keluarga, ada beberapa hal yang harus disepakati di acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua Bapak Ibu dari Ananda Novia dan juga RT serta Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan bahwa maksud dan tujuan kami datang di sini. Jadi menurut kami dengan mengambil tanggal 10 November tersebut, alasannya tak lain dan tak bukan karena tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya putra kami, si Bayu. Jadi menurut kami di tanggal tersebut pas lah, bukan begitu Bu? Iya benar Pak. Jadi seperti yang suami saya katakan Pak Bu, kami sudah mempertimbangkan beberapa hal untuk tanggal tersebut. Itu adalah tanggal yang terbaik untuk pernikahan antara kedua putra dan putri Bapak. Setelah itu anak kami juga sudah sangat serius ingin melamarnya. Jadi begitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini tadi tanggal 10 ya? Iya, tanggal 10. Sepertinya tanggal 10 tersebut anak kami ini bertepatan acara di kantornya. Bukan begitu kan? Ya Pak, aku nggak bisa soalnya tanggal 10 aku ada acara di kantor. Nah begitu Pak, Bu. Kemungkinan di tanggal tersebut anak kami ini nggak bisa. Jadi apa nggak mungkin di awal November saja Pak? Di tanggal 2 mungkin? Apa nggak terlalu awal banget Pak? Karena di tanggal tersebut juga anak kami si Bayu ini juga sibuk juga di kerjaannya. Karena di awal bulan itu putra kami si Bayu juga sibuk ingin rapat mengurus karyawan di kantornya. Bukan begitu Bayu? Betul sih Pak, tapi nanti Bayu bisa mengatur ulang jadwalnya untuk karyawan lagi Pak. Kayak misalnya kita undur dulu berdasarkan bagian gajiannya, dan biar kita fokuskan dulu ke akad yang saya ingin lakukan Pak. Dan begitu kamu juga tetap harus profesionalitas juga sebelum kamu. Nanti kalau itu sudah selesai, nanti kita bisa fokus untuk melanjutkan tanggal cara pernikahan kamu sama Ananda Novia. Kalau di tanggal 5 November bagaimana? Bayu kamu bisa tanggal 5 November? Bisa Pak, nanti Bayu bisa atur ulang lagi jadwalnya pada kantor-kantor untuk meluangkan tanggal 5 tersebut. Bagaimana Pak kalau di tanggal 5 November? Tanggal 5 ya Pak? Iya, tanggal 5. Kemungkinan tanggal tersebut kami tidak ada acara apapun. Kemudian juga Novi juga libur. Bener kan? Itu aku bisa. Jadi kemungkinan di tanggal 5 tersebut kami bisa. Alhamdulillah. Baik, jika tanggal pernikahan sudah disepakati, maka acara selanjutnya yaitu menentukan mahar untuk pernikahan nanti. Kalau saya sih sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun juga nggak memaksakan untuk anak Bayu. Jadi saya pribadi mohon diajukan saja. Untuk maharnya pun saya sudah menyiapkan sekiranya itu uang tunai dengan nominal 90 juta rupiah serta cincin emas 5 gram. Apa yang itu? 90 juta ya Mas Bayu? Betul Pak. Gimana kalau digenapkan saja jadi 100 juta rupiah? Keberani ya? Nah emang mau berarti Mas Bayu? Ya kalau bagus sih gimana Mas Bayu aja. Untuk nominal 100 juta sih saya masih bisa Pak untuk melakukan pembayaran maharnya. Jadi berarti totalnya sekarang untuk membayar maharnya itu uang nominal sekitar 100 juta rupiah serta cincin 5 gram emas. Baik, saya bisa melakukannya Pak. Baik, jika Mas Bayu tidak ada yang keberatan dengan masalah nominal tersebut, saya setuju. Terima kasih Pak udah menerima lamarannya Mas Bayu. Ya. Alhamdulillah ya Pak, Bu. Mudah-mudahan acara anak kita berdua ini dapat berjalan dengan lancar. Amin.
Kalau semua pembahasan sudah disepakati, maka acara selanjutnya yaitu pemasangan cincin pada masing-masing calon. Silakan ibu dari pihak perempuan memasangkan cincin kepada Ananda Bayu. Silakan ibu dari pihak laki-laki memasangkan cincin kepada Adinda Novi. Alhamdulillah. Pertukaran cincin ini merupakan sebagai tali pengikat Ananda Bayu dan Adinda Novi. Alhamdulillah jika kedua belah pihak sudah bersepakat dan tidak ada keberatan dengan apa yang sudah hal-hal disepakati. Saya sebagai RT mengucapkan selamat, semoga dilancarkan sampai pernikahan. Makasih Pak ya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran sampai nanti di acara pernikahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syuhada lahum al-Fatihah. Jika ada kesulitan dalam mengurus surat-surat atau semacamnya, boleh saya izinkan bantu. Ya, makasih ya Pak RT. Terima kasih ya Pak ya. Libur aja tuh di rumah lu hari ini. Iya, kan mau ada tamu istimewa ya Pak. Mau beli luar sebenarnya. Makan Pak. Ya, sebentar ya. Iya, boleh. Makan Pak. Saya bantu Pak. Boleh. Bapak ya. Oke, makasih. Libur. Hari ini doang Pak ambil cuti yang lagi. Cuti yang besok. Sampai besok. Oh, ya, alhamdulillah hari cuti. Santai dia. Udah ini udah banyak kan Pak. Iya, apa-apa. Sekali ya. Silakan Bang, silakan. Gua makan ini. Iya, ini Pak RT, makan Pak RT. Pak RT minum Pak RT. Ayo Pak RT dulu cobain Pak Pak RT. Coba Pak RT. RT cobain ya. Ayolah, masa saya duluan yang mulai nih. Iya, ayo makan. Nah, ngomong silakan. Ayo berarti ngomong Sami. Minum ya Pak. Ayo. Nah, ini jadi bikin saya nih, enak nih. Oh iya Pak, itu enak Pak. Iya. Kopi suka yang mana? Sukanya apa? Biasanya Suka semua dia mah. suka semua ya. Yang penting manis. Buat sendiri. Saya malah ulangi manis Pak. Baik udah manis Pak. Tuh dikunci. Terus si Novi malu-malu. Ayo PT, silakan PT. Coba ya, Pak. Cobain PT. Silakan makan ya. Iya Pak. Dulu Pak RT ya Allah. Iya PT. Iya, silakan. Ini kan tahu Pak. Pak cobain ya Pak. Dibuka Pak RT. Makan Pak. Mau dibawa pulang Pak? Yang penting manis. Buat sendiri. Saya malah kurangin manis Pak. Baik udah manis Pak. Tuh dikunci. Terus si Novi malu-malu. Jadi dapat disimpulkan, negosiasi ini adalah suatu bentuk interaksi antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, baik itu dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hasil akhir dari kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan
adalah persetujuan tanggal pernikahan, yaitu 5 November, mahar berupa cincin emas 10 gram, dan juga uang tunai sebesar 100 juta rupiah.